Halo Mbak, sih Mbak. Tadi saya diminta langsung suruh masuk sama bapak-bapak di depan. Katanya Mbak mau nanya-nanya saya ya Mbak. Sebenarnya sama kenal Mbak. Ya, di sini vibes-nya agak kayak diinterogasi ya Mbak. Soalnya agak agak sempit di sini dan agak gelap juga sih Mbak. Langsung mulai aja Mbak. Kayaknya saya udah siap juga, udah siap. Rekaman dimulai, sebutkan identitas dan tujuan Anda berada di ruangan ini. Oke Mbak, jadi tujuan saya ke sini tadi diminta bapak di depan, katanya suruh masuk aja. Saya mau ditanya-tanya juga sama mbaknya. Kenalkan, nama saya Muhammad Banu Fakhrudin. Sebelumnya ini saya sudah lihat kamera kali ya Mbak, gak enak. Ya perkenalan, nama saya Muhammad Fakhrudin. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas UHK. Jadi tujuan saya sebenarnya Mbak untuk menyelesaikan tugas mata kuliah psikologi dakwah. Nah, tema yang mau saya ambil untuk sekarang mengenai komunikator dan pesan Mbak. Gitu Mbak. Bisa dilanjut Mbak. Anda mengatakan sedang diinterogasi. Siapa sih komunikator dalam situasi ini dan komunikator itu apa? Kalau Mbak nanya komunikator itu siapa, ya komunikator itu ya Mbak sendiri gitu. Kalau misalkan berdasarkan buku psikologi komunikasi yang saya baca, komunikator itu cenderung ya Mbak, kita melihat komunikator langsung secara visual, kayak saya ngeliat kayak Mbak sekarang. Dan biasanya kita menilai atau pesan yang disampaikan berdasarkan penampilan dan karakter penyampaiannya. Karena itu jawaban saya dipengaruhi juga karena kehadiran Mbak di sini. Kenapa begitu? Kok bisa seberpengaruh itu? Saya secantik itu kah? Ya sebenarnya bukan hanya cantik sih Mbak. Kalau menurutnya Harper dan Kelman tahun sekitar 1975, sebenarnya itu kita memberikan pengaruh komunikasi itu ke orang lain kayak lewat 3 cara gitu kita mempengaruhinya. Pertama itu ada internalisasi Mbak. Jadi itu kayak kredibilitas Mbak lah. Contohnya kayak tadi bapak-bapak di depan bilang Mbak udah lama kerja di sini. Jadi saya ngerasa wah Mbak ini kayaknya jago nih di kayak bertanya-tanya kayak gini gitu. Terus kedua itu ada identifikasi Mbak atau atraksi. Contohnya itu kayak ya Mbak ini pakai bajunya rapi banget gitu kan, seragamnya kayak lengkap, dan saya jadi terpengaruh juga karena itu gitu Mbak. Selanjutnya ada ketundukan Mbak atau kekuasaan. Tadi bapak-bapak di depan bilang gitu kayak ngancem gitu, kalau misalkan nggak diselesain hari ini katanya nggak boleh pulang gitu. Jadi ya saya nurut aja Mbak. Oh begitu ya, saya seberpengaruh itu buat kamu. Ahaha, saya mengerti. Cukup menyenangkan berbicara dengan kamu ya. Kenapa ya bisa begitu? Selama saya bekerja untuk menginterogasi, nggak pernah seasik ini dan mudah mengerti juga apa yang disampaikan. Kamu pakai guna-guna? Ya kalau saya pakai guna-guna ya enggak lah Mbak, masa pakai guna-guna, aneh juga kan. Jangan-jangan Mbak kali suka sama saya. Enggak, bukan karena saya sayang kamu. Maksudnya bukan karena saya suka. Cuma mau tahu saja kok bisa bahasa kata seseorang bisa seperti itu. Oh gitu Mbak, yakin cuma karena itu? Tampol nih. Jangan Mbak, asal saya ditampol Mbak. Oke. Jadi coba saya jelasin ya Mbak. Kalau berdasarkan dari bukunya juga, buku psikologi komunikasi, di situ ada hasil hipotesis dari Sapir-Whorf, yaitu dia ngejelasin di mana bahasa itu Mbak membentuk cara kita memandang dunia. Maksudnya tuh kayak gimana? Jadi maksudnya itu kita berbicara mencerminkan cara berpikir kita. Contoh nih ya, misal kita lagi berbicara mengenai waktu. Kalau contoh di Indonesia sendiri apa kata-kata yang paling digunakan banyak orang mengenai waktu? Kayak yang paling saya dengar, kalau bisa dikerjain besok kenapa harus hari ini? Nah itu kan menjelaskan bahwa cara berpikir orang Indonesia itu lebih santai, lebih kalem, lebih slow living lah.
Beda kalau misalkan di negara lain. Contoh misal di Amerika itu kan ada tuh kayak kata atau slogan kayak a clock runs, dimana itu kayak mereka tuh menganggap waktu itu tuh cepat dan berharga, Mbak. Nah, selain itu juga bahasa itu mencerminkan budaya kita seperti apa. Kenapa begitu ya? Kita tahu budaya di Indonesia kan luas, dimana di Indonesia sendiri kan mengartikan contoh diri kita sendiri. Diri kita sendiri kan biasanya kita menyebut saya gitu. Di bahasa Indonesia katanya saya. Tapi kalau di bahasa daerah lain ada yang bilang abdi, ada yang bilang aing, ada yang bilang awak, ada yang bilang beta, beta gitu. Jadi bahasa itu mencerminkan budaya juga. Nah, untuk kata sendiri itu sifatnya netral, tapi makna diberikan oleh manusia yang terkadang itu yang bikin kita salah paham, Mbak. Jadi kalau menurut Broadback, makna itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada inferensial, yaitu antara hubungan kata dan objek. Dimana, Mbak, kita contoh mengatakan kursi, ya saya langsung memahami bahwa yang Mbak maksud itu benda yang lagi saya dudukin ini gitu. Itu makna yang pertama. Yang kedua itu ada signifikansi, Mbak, dimana arti kata bila dikaitkan dengan konsep lain. Jadi kalau kita nih, saya mengatakan ruang interogasi, yaitu bukan hanya sekedar ruangan biasa. Saya mengkonsep lainkan ruang interogasi ini. Jadi saya mengkonsepkan kalau ruang interogasi itu penuh tekanan dan penuh otoritas juga gitu. Selanjutnya makna yang ketiga itu ada intensional, Mbak, dimana makna pribadi dari seseorang. Jadi bagi Mbak mungkin kata pertanyaan itu mungkin terdengar kayak biasa aja, cuman kayak buat saya nih, karena pengalaman sebelumnya kan saya pernah diinterogasi, ya kata pertanyaan itu lebih kayak seperti ancaman, Mbak, buat saya begitu. Nah, ada juga, Mbak, teori lain mengenai yang Mbak tanyakan tadi. Jadi menurut Hayakawa, kata itu bisa bersifat 2. Jadi pertama itu snarl word, yang kedua itu pure word. Maksudnya itu apa? Jadi yang pertama itu kata itu dia bisa menimbulkan emosi negatif. Contohnya kayak so asik lu, atau nggak seru. Nah, itu tuh bisa memunculkan emosi negatif. Sedangkan yang pure word itu menimbulkan perasaan positif, dimana kayak kamu baik banget, atau hebat banget, dan sebagainya gitu, Mbak. Oh, jadi begitu ya konsepnya. Kenapa bisa begini? Tapi ini jatuhnya nggak kayak interogasi nggak sih? Lebih ke sharing session gini. Ya, nah itu saya juga nggak tahu deh, Mbak. Jadi kan konsep awalnya juga nggak ngerti saya juga gimana, Mbak. Ya senyaman Mbak aja deh gimana enaknya. Gak apa-apa deh, saya juga mau tahu. Dari yang sudah disampaikan, ada hal lain nggak? Apa gitu? Tahu lebih nih. Apa ya? Oh, ada. Tadi kan udah dijelasin nih, Mbak, kayak seberapa pengaruhnya bahasa, kata, dan maknanya tuh. Nah, makanya ada teori namanya itu general semantik. Teori apa itu? Nah, teori general semantik itu teori yang berasal dari Alfred. Nah, terus dikembangkan baru sama Wydell Johnson dan Hayakawa tadi. Jadi intinya teori itu memberi kita untuk mengingatkan, untuk lebih hati-hati, Mbak, kayak dalam memakai bahasa, karena kata itu tuh sering tidak mewakili kenyataan sebenarnya, Mbak. Jadi ada beberapa prinsip. Pertama itu 1, Mbak, yaitu hati-hati dengan abstraksi, dimana jangan membuat generalisasi secara berlebihan. Contoh, semua mahasiswa malas, padahal kalau dia lihat mungkin hanya beberapa mahasiswa aja, tapi dia menggeneralisasikan kalau semua mahasiswa itu ya malas. Nah, itu kita harus hati-hati dengan itu. Yang kedua, Mbak, ada hati-hati dengan dimensi waktu.
Contohnya kayak misalkan realitas manusia kan berubah ya sering jalannya waktu. Tapi seringkali tuh bahasa itu kayak membukukan seseorang dalam satu label aja. Jadi kayak misalkan ketika saya nih dinilai tahun 2000 dinilai anak yang pemalas. Nah itu terdengar seolah berlaku selamanya. Padahal saya yang tahun 2000 itu belum tentu sama dengan saya yang 2025 ini malasnya. Mungkin berubah atau sebagainya. Nah itu kita harus hati-hati juga dengan dimensi waktu. Yang ketiga ada jangan samakan kata dengan benda aslinya. Maksud tuh kayak jadi kata itu hanya simbol, jadi bukan realitis itu sendiri Mbak. Jadi kayak contohnya ya ketika Mbak dibilang cantik gitu, kata cantik itu kan tidak menunjuk pada satu realitas yang sama. Jadi bagi satu orang cantik itu mungkin di bagian fisiknya, namun di orang lain mungkin cantik itu bersifat dari sikapnya atau dari akhlaknya. Jadi kita perlu memperhatikan itu juga. Yang keempat ada bedakan pengalaman dengan kesimpulan gitu. Yang mana kesalahan komunikasi itu sering terjadi karena kesimpulan diambil terlalu cepat Mbak. Jadi contohnya kita dapat dari pengalaman saya. Pengalaman saya itu Anda diam cukup lama sebelum bertanya gitu. Terus saya langsung nyimpulin Anda pasti sedang marah nih atau menekan saya. Padahal Anda diam bisa jadi cuma bagian dari strategi, jadi bukan ekspresi emosi Anda. Nah itu juga perlu diperhatikan, jadi jangan mudah untuk menyimpulkan gitu Mbak. Jadi perlu sehati-hati itu ya. Ya bener sih, mulutmu harimau. Wow. Nah pertanyaan terakhir nih, sebenarnya ada kan hubungan antara bahasa verbal dengan non-verbal? Saya ingin tahu bagaimana pengaruhnya non-verbal. Oh, pengaruhnya non-verbal ya Mbak. Jadi kalau dari buku yang saya baca juga itu ada menurut Mark L. Knapp itu tahun 1972an Mbak. Dia tuh nyebutin 5 fungsi pesan nonverbal dalam hubungannya dengan bahasa verbal. Yang pertama itu ada repetisi atau mengulang. Jadi mengulang kembali gagasan verbal, misalnya menggelengkan kepala setelah menolak atau mengiyakan mengangguk dengan setuju gitu. Kedua ada substitusi atau mengganti Mbak, yaitu menggantikan lambang verbal, misalnya kayak mengangguk untuk persetujuan tanpa berkata-kata. Yang ketiga ada kontradiksi atau menolak pesan verbal atau memberikan makna lain, kayak misalkan memuji dengan mencibirkan bibir. Itu kan kontradiksi banget, dimana kalau kita misalkan memuji ya terus kita senyum atau bahagia, tapi ini dia malah mencibirkan bibirnya. Nah itu kan bentuk dari kontradiksi atau menolak. Yang keempat itu Mbak ada komplement Mbak atau melengkapi. Jadi melengkapi ini memperkaya makna pesan. Contoh kayak air muka menunjukkan penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Jadi kayak dia Mbak nggak bilang nih kalau Mbak sedih atau nangis saat apa, tapi air mata Mbak keluar. Nah itu kan bisa melengkapi gitu, melengkapi dan memperkaya makna pesan yang mau Mbak sampaikan. Yang kelima itu ada aksentuasi atau menegaskan. Penegasan ini kayak pesan verbal, jadi kayak memukul mimbar saat mengungkapkan ketidaksetujuan. Jadi kayak gestur-gestur kita gitu, kayak mungkin mengepalkan tangan ketika kita marah gitu kan, atau main kuku ketika kita panik. Ya kalau marah tadi mengutuk meja, mimbar gitu kan, dan lain sebagainya. Nah terus ada lagi Mbak, kayak selain fungsi verbal juga ada di klasifikasinya. Pertama itu ada visual itu ada kinetik itu ada apa aja? Pertama ada facial, di sini sebutnya ada atau air muka. Kayak contoh, saya mengatakan saya baik-baik aja, tapi wajah saya tegang dan alis saya malah mengkirit gitu, kayak turun gitu. Nah itu kan bentuk dari facial. Yang kedua Mbak ada gestural, gerakan anggota badan. Jadi saya menjawab pertanyaan Mbak nih, tapi tangan saya ngepel dan saya jadi itu gelisah. Jadi kayak saya ngerasa gestur saya tuh
kayak gelisah dan takut gitu ketika menjawab pertanyaan Mbak. Nah itu bentuk dari gestural. Atau misalkan waktu presentasi di depan ngerasa panik atau grogi, gestur kita biasanya diem gitu kan, sambil main kuku atau mungkin masukin tangan ke kantong atau mainin jari. Nah itu bentuk dari gestural. Yang ketiga ada postural atau posturuan anggota badan. Kayak ini saya duduk di depan Mbak, posisi saya mungkin agak bungkuk atau bahu juga agak ke depan atau ke dalam. Nah itu bentuk dari postur. Nah habis itu ada kedua, tadi kan pertama kinetik, kinesik. Jadi meliputi pesan. Yang kedua itu ada prosemik. Prosemik itu mengungkapkan keagraban status sosial ekonomi, keterbukaan dan rancangan interior. Contohnya kayak gimana tuh ya, mungkin dari rancangan interior saya beri contohnya kayak ini kayak jarak duduk saya dengan Mbak kan itu sangat dekat gitu. Itu contoh dari prosemik gitu. Jadi bisa kelihatan. Terus yang ketiga ada artifaktual. Artifaktual tuh kayak penyampaian identitas gitu, perasaan, status, peranan, dan formalitas. Kayak contohnya nih seragam yang Mbak pakai sekarang kan formal, terus kayak memberi kesan kayak kepuasan dan legitimasi. Nah itu contoh Mbak dari artifaktual. Selanjutnya ada auditif Mbak. Auditif itu ada paralinguistik. Jadi itu kayak berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal Mbak. Kayak meliputi nada, kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme. Contohnya gitu kayak ada suara Mbak yang mungkin datar, rendah, dan tiga Mbak juga nggak meninggikan suara. Namun justru itu yang membuat saya lebih tegang sih Mbak, karena Mbaknya kayak datar dan kelihatannya kayak gitu sih Mbak. Penjelasannya lengkap banget ya? Ya harus lengkap lah Mbak. Kalau nggak lengkap kan ya gimana gitu Mbak. Terus ada Mbak pengen nyampaikan apa lagi nih? Tadi kan saya juga nyampein udah lengkap, kali bisa kali Mbak diudahin. Udah kepanjangan juga nggak sih Mbak? Penjelasannya lengkap banget ya? Iya. Oke. Iya, mukanya sudah capek kasihan. Iya, udah capek nih Mbak. Mungkin bisa kali Mbak kita udahin dulu Mbak, atau ya istirahat gitu Mbak. Ya udah gitu tutup, bilang tuh ke kamera. Oke, tutup ya Mbak. Ya, makasih Mbak udah mendengarkan saya, dan juga ya saya akan bilang ke kamera makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.